Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memujinya dan bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat diniyah maupun nikmat duniawiyah, ya terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan ini tentang ahamiyatut tauhid, urgensi tauhid. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, jin dan manusia li'ibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan, ya kata para ulama, tujuan hidup kita hanya satu. Karena dalam ayat ini ada huruf nafi ma, kemudian setelahnya ada huruf illa. Kalau ada huruf nafi kemudian setelahnya huruf illa, itu bermakna hasr, bermakna pembatasan. Artinya satu-satunya tujuan hidup kita di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya tujuan yang lain kecuali hanya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arsalar rusula liyad'uwan nas ila tauhidihi. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul agar mereka mengajak manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul, sejak rasul yang pertama Nuh alaihi salam hingga rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, baik itu kitab Taurat, kitab Injil maupun kitab Al-Qur'an, tujuannya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim yahtammu bi aqidatit tauhid, sangat perhatian dengan akidah tauhid. Fi aksari suwarihi, di kebanyakan surat-suratnya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwasanya Al-Quran, ya, semuanya tentang tauhid. Surat-surat yang terdapat dalam Al-Quran berbicara tentang tauhid. Bahkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran semuanya berbicara tentang tauhid. Siapa yang pernah
menghatamkan Al-Quran plus terjemahannya. Menghatamkan Al-Quran plus terjemahannya. Membaca Al-Quran hatam. Kalau seandainya ada orang yang pernah menghatamkan Al-Quran plus terjemahannya, kira-kira apa inti dari Al-Quran, kesimpulan dari Al-Quran? Kata para ulama, intisari Al-Quran itu ada pada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan intisari Al-Quran. Dan kalau kita perhatikan surat Al-Fatihah, ya isinya tauhid. Inti dari surat Al-Fatihah ada pada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya dalam rangka tauhid, agar hamba-hambanya hanya menyembahnya. Wa yubayyin dararus syirki 'alal fardi wal jama'ati. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang bahaya kesyirikan bagi individu maupun masyarakat. Wa huwa sababul halak fid dunya wal khulud fin naril akhirah. Kesyirikan merupakan sebab kebinasaan di dunia dan kekekalan di neraka akhirat, wal iyazubillah. Kemudian kata para ulama, inna rusula jami'an bada'u da'watahum ila tauhid alladzi amarahumullahu bitablighihi linnas. Sesungguhnya para rasul, seluruh para rasul memulai dakwahnya dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyampaikan tauhid kepada manusia. Yang pertama kali harus mereka sampaikan adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku. Wa hadza Rasulullah. Kita lihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam baqiya salasata asyara aman fi Makkah wa huwa yad'u qaumahu ila tauhidillah. Beliau menetap di Mekah selama 13 tahun. Ya, setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau menetap di Mekah selama 13 tahun. Beliau mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Ya, silakan baca sejarah. Sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun Nabi di Mekah mendakwahkan dakwah tauhid. Wa du'aihi wahdah duna siwa. Mengajak kaumnya untuk berdoa kepada Allah semata, bukan kepada yang lainnya. Di antara wahyu yang Allah turunkan, surat Jin, Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku dan aku tidak menyekutukannya dengan seorang pun. Ini di antara ayat yang turun di Mekah. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yurabbi atba'ahu ala tauhid munzu sighar. Mentarbiyah para pengikutnya ala tauhid, di atas tauhid. Munzu sighar, sejak mereka kecil. Sejak para sahabat kecil
Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah mereka dengan tauhid. Nabi pernah berkata kepada anak pamannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi sampaikan kepada Ibnu Abbas ketika beliau masih kecil. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tauhid huwa haqiqatu dinil Islam. Tauhid merupakan hakikat agama Islam. Allazi bunya alaihi, di mana Islam dibangun di atasnya. Kalau kita umpamakan Islam adalah sebuah bangunan, maka pondasinya adalah tauhid. Pondasinya adalah tauhid. Wallazi la yaqbalullahu min ahadin siwa, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari seorang pun selain Islam, selain agama tauhid, Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad 'allama ar-rasul ashabahu ay yabda'u da'watahum lin-nasi bitauhid. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya untuk memulai dakwah mereka dengan tauhid. Beliau pernah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Kemudian beliau berkata, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Wahai Mu'ad, hendaklah yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah syahadah la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Dalam riwayat lain, ila ayyuhidullah, supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di antara tugas pemimpin, ya dulu Rasulullah adalah pemimpin. Di antara tugas pemimpin adalah mengutus ya dai-dai untuk berdakwah. Dan dakwah yang pertama kali mereka sampaikan adalah dakwah tauhid. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tauhid yatamassal fi syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tauhid tergambar dalam persaksian kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa makna la ilaha illallah? Maknaha la ma'buda bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ini makna la ilaha illallah. Dan apa makna Muhammad Rasulullah? Makna Muhammad Rasulullah adalah wala ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ibadah kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan syahadah ini, syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yadkhulu biha al-kuffar al-Islam. Dengan dua kalimat syahadat ini, maka orang-orang kafir bisa masuk Islam. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia telah masuk Islam. Li'annaha miftahul jannah. Dua kalimat syahadat merupakan kunci surga. Wa tudkhilu sahibaha al-jannah. Dua kalimat syahadat akan memasukkan ya orang-orang yang mengucapkannya ke dalam surga selama mereka tidak membatalkannya dengan kesyirikan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika
Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, beliau menyampaikan tauhid. Orang-orang musyrik mereka menawarkan kepada beliau kekuasaan, harta, wanita dan lain-lain dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Muqabil ayatruka da'wat tauhid, dengan syarat beliau meninggalkan dakwah tauhid. Ya Muhammad, kalau engkau meninggalkan dakwah tauhid, kami akan kasih kepadamu harta, kami akan kasih kepadamu kekuasaan, kami akan kasih kepadamu perempuan. Apakah Nabi meninggalkan dakwah tauhid? Falam yarbu anhum dzalika. Ternyata beliau tidak meninggalkan dakwah tauhid. Beliau menolak tawaran-tawaran tersebut. Istamarra fi da'watihi. Beliau terus menyampaikan dakwah tauhid. Yatahammal al-adza ma'a sahabatihi. Bahkan beliau harus menahan gangguan-gangguan dari orang-orang musyrik, beliau dan sahabat-sahabatnya, hingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan dakwah tauhid setelah 13 tahun. Wa futihati Makkah, kemudian Mekah ditaklukkan. Mekah ditaklukkan, wa kusiratil asnam, dan berhala-berhala dihancurkan. Ketika penaklukan Mekah, ya, di sekitar Ka'bah itu ada 360 patung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya menghancurkannya. Beliau menghancurkannya sambil membaca firman Allah taala, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dakwah tauhid tersebar, ya, bahkan tersebar sampai di tempat kita, di Indonesia, di negara kita. Dakwah tauhid tersebar di mana-mana. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid adalah tugas seorang muslim fil hayah, dalam hidupnya. Maka dia awali hidupnya dengan tauhid dan dia akhiri hidupnya dengan tauhid. Inna salati wa mamati, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan penyembelihanku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Wazifatuhu fil hayati iqamatut tauhid. Tugas seorang muslim dalam hidup ini adalah menegakkan tauhid dan menyampaikan dakwah tauhid. Li'anna tauhid yuwahhidul mu'minin. Karena tauhid akan menyatukan orang-orang yang beriman dan akan mengumpulkan mereka ala kalimatit tauhid, di atas kalimat tauhid. Kalau kita ingin menyatukan kaum muslimin, kita satukan mereka dengan tauhid, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tauhid yuwahhidul mu'minin. Tauhid akan menyatukan orang-orang yang beriman. Fa nas'alullah ay yaj'ala kalimat at-tauhid akhir kalamina minad dunya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat terakhir kita ketika kita meninggalkan dunia ini, dan semoga Allah mengumpulkan kaum muslimin di atas kalimat tauhid. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid adalah sesuatu yang sangat agung. Maka keutamaan tauhid adalah keutamaan yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan tauhid, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am. Orang-orang yang beriman, ini orang-orang yang bertauhid,
dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala ayat ini turun, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Kaum muslimin merasa berat. Mereka berkata, ayyuna la yazlimu nafsahu. Siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Kalau syarat mendapatkan keutamaan, syarat mendapatkan petunjuk itu tidak melakukan kezaliman, maka siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Berat bagi mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa dzalik, bukan itu. Kezaliman di dalam ayat ini bukan kezaliman yang kalian maksud, bukan menzalimi diri-diri kalian. Innama huwa syirku. Kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Alam tasma'u qawla Luqman libnihi. Tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Maka ayat yang mulia ini tubasyirul mu'minin, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, yang tidak mencampur adukkan tauhid mereka dengan kesyirikan, bahkan mereka menjauhi kesyirikan. Anna lahumul amnat tam min azabillah fil akhirah. Mereka akan mendapatkan keamanan yang sempurna dari azab Allah di akhirat. Orang yang bertauhid tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka aman dari siksaan Allah. Wa ulaika humul muhtaduna fid dunya, dan mereka mendapatkan hidayah di dunia. Kemudian ya, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 60 cabang lebih. Dalam riwayat lain 70 cabang lebih. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi, yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ternyata iman banyak cabangnya. Cabang yang paling tinggi, cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Disebutkan dalam kitab Dalilul Muslim fil I'tiqad wa Tadhhir karya Fadilatul Syekh Abdullah Khayyad, at-tauhid yusabbibu sa'adah wa yukaffir dzunub. Tauhid akan mendatangkan kebahagiaan dan menghapus dosa-dosa. Kata penulis, manusia, yang namanya manusia tidak maksum, dan terkadang dia jatuh dalam kesalahan dan jatuh dalam kemaksiatan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam khata'. Ma makna khata'? Pasti melakukan kesalahan dan sering melakukan kesalahan, banyak melakukan kesalahan. Fa in kana min ahli tauhid al-khalis min sawaibi syirki, jika dia termasuk orang yang bertauhid, di mana tauhidnya bersih dari kotoran-kotoran syirik, maka tauhidnya dan juga keikhlasannya dalam mengucapkan la ilaha illallah yakunu akbaru amilin fi sa'adatihi wa takfir dzunubihi wa mahwi sayyiatihi. Jadi tauhidnya kepada Allah itu akan menjadi sebab utama, sebab terbesar
kebahagiaan dirinya, wa takfir dzunubihi, dan dihapusnya dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Walaupun ya dia punya dosa, dia punya kesalahan, tapi dia datang bertemu dengan Allah dengan membawa tauhid, maka kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang bisa menghapus dosa-dosa atau banyak dari dosa-dosa kecuali tauhid. Tauhid bisa menghapus dosa-dosa yang sangat banyak sekali. Nanti kami akan sebutkan hadisnya. Kama jaa fil hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, Isa adalah kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam. Ini kalimat kun fayakun, jadilah maka jadilah. Dan Isa adalah ruh, salah satu ruh dari ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, bersaksi bahwasanya surga itu ada, neraka itu ada. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga ala ma kana minal amal. Ma makna ala ma kana minal amal? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai amalnya, walaupun amal-amal baiknya itu sedikit, atau walaupun amal-amal buruknya itu banyak. Kalau dia beriman kepada perkara-perkara ini, dia bersaksi kepada perkara-perkara ini, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga ala ma kana minal amal, sesuai amalnya, walaupun amal solehnya sedikit atau walaupun amal buruknya banyak. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi, qala Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha magfiratan. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosanya sepenuh bumi, dosanya bukan sepenuh kota Sorong atau bukan sepenuh Papua, dosanya sepenuh bumi. Engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, summa lakitani, namun engkau datang kepadaku la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Kata para ulama, dalam keadaan tidak berbuat syirik besar dan tidak berbuat syirik kecil. Apa balasannya? La ataituka bi qurabiha magfiratan, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Dosa-dosa yang sangat banyak itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa tauhid. Kita tidak rusak tauhid kita dengan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini yang harus kita jaga. Jaga tauhid kita, jangan sampai ya tauhid kita dirusak ya oleh syirik akbar maupun syirik kecil. Wajah fi hadisin akhar, disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim,
Man laqiyallah la yusriku bihi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, niscaya dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusriku bihi syai'an dakhalan nar. Namun siapa yang bertemu Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, dakhalan nar, niscaya dia akan masuk neraka. Di hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid merupakan sebab terbesar kebahagiaan seorang hamba dan sebab terbesar yang bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Kalau kita ingin bahagia di dunia ini dan bahagia di akhirat, maka kita jaga tauhid kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian min fawaidit tauhid, di antara faedah atau manfaat tauhid. Sesungguhnya tauhid apabila direalisasikan oleh seseorang atau oleh masyarakat, maka akan membuahkan buah yang sangat manis. Di antara buah tauhid, tahrirul insan minal ubudiyah wal khudu' li ghairillah min asya. Tauhid memerdekakan manusia dari perbudakan, dari penghambaan dan ketundukan kepada selain Allah, baik itu benda-benda yang sudah mati maupun makhluk. Kita merdeka dari sesembahan-sesembahan selain Allah, karena makhluk itu tidak menciptakan apa-apa, bahkan makhluk diciptakan. Kenapa kita harus tunduk kepada makhluk? Kenapa kita harus menyembah makhluk? Bukankah makhluk itu diciptakan? Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ketika beliau menafsirkan firman Allah surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, ila akhir ayat, beliau mengatakan al-khaliqu li hadzal asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Pencipta segala sesuatu, dialah yang berhak untuk disembah. Allah berhak untuk disembah karena Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Adapun makhluk tidak berhak untuk disembah. Baik makhluk itu masih hidup, dia tidak berhak untuk disembah karena dia nanti akan mati. Kalau yang hidup saja tidak layak disembah, apalagi orang-orang yang sudah mati. Apalagi benda-benda yang memang asalnya sudah mati, seperti batu, tidak layak untuk disembah. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Coba kita lihat ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Allah berhak disembah. Kenapa Allah berhak disembah? Al-Hayyul Qayyum. Ini alasan kenapa Allah berhak disembah. Al-Hayyu Al-Qayyum, karena Allah maha hidup. Allah tidak akan mati. Allah berhak disembah karena Allah maha hidup. Adapun makhluk tidak layak untuk disembah. Al-Qayyum, karena Allah yang mengurus kita. Allah mengurus seluruh makhluknya dan terus menerus mengurus makhluknya. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusura. Karena makhluk tidak kuasa mendatangkan manfaat dan madarat untuk diri mereka, tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan membangkitkan. Di tauhid, tahrirul insan min kulli ubudiyah, akan memerdekakan manusia dari segala penghambaan kecuali menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Tauhid memerdekakan akal manusia dari khurafat, perkara-perkara yang khurafat, memerdekakan hati manusia dari tunduk dan merendahkan diri kepada selain Allah.
Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih berapa menit lagi? Taib. Ya, sudah habis waktunya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.